Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, aku Landra Madina dari kelas 12 IPA 8. Video ini aku buat sebagai bentuk remedial nilai dari mata pelajaran fisika. Baik, pada remedial kali ini, di sini saya akan membahas materi dari LKS Fisika bab 2 yang berjudul listrik statis, dan saya mengambil subbab ketiga mengenai energi potensial listrik. Oke, energi potensial listrik. Di sini kita bakal mempelajari 3 hal. Yang pertama ialah energi potensial listrik itu sendiri, pengertian dan rumusnya. Yang kedua ialah bagaimana besaran potensial listrik dan hubungannya dengan energi potensial listrik. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah usaha, yakni usaha untuk memindahkan suatu muatan dari satu titik ke titik yang lainnya. Oke semuanya, kita mulai dari pengertian energi potensial listrik. Energi potensial listrik merupakan energi yang dimiliki oleh interaksi dua buah muatan pada jarak tertentu. Kalau kita ilustrasikan seperti ini ya guys. Nih. Kita lihat ilustrasi di nomor 1, nomor 2 dan 3 diabaikan terlebih dahulu. Di sini ilustrasi dari energi potensial listrik. Ada muatan Q besar, kemudian di sebelah sini ada muatan Q kecil. Mereka berdua dipisahkan oleh jarak yang kita sebut saja dengan R. Maka dari interaksi kedua muatan ini menghasilkan sebuah energi potensial dengan rumus EP atau energi potensial sama dengan K konstanta dikali Q besar Q kecil dibagi R. Baik, kita masuk ke yang kedua, yaitu potensial listrik. Potensial listrik merupakan besarnya energi potensial persatuan muatan. Jadi kalau misalkan yang tadi tuh energi potensial listrik itu dia adalah hasil dari interaksi, sedangkan untuk potensial listrik ini merupakan energi potensial persatuan muatan. Maksudnya, misalnya nih ada dua buah muatan Q besar dan Q kecil. Jadi dari masing-masing si muatan itu memiliki energi potensialnya sendiri. Kalau misalkan kita ilustrasikan seperti ini. Nomor 2 ini adalah ilustrasi dari energi potensial. Nomor 3 dan nomor 1 mari kita abaikan. Lihat di sini ada muatan Q besar, lalu di sini ada titik, sebuah titik, kita namakan titik itu titik A. Mereka berdua dipisahkan oleh jarak, misalkan jaraknya adalah R. Nah, si titik A ini nih nanti akan memiliki potensial listrik sehingga menghasilkan sebuah rumus yaitu V sama dengan K atau konstanta dikali Q besar dibagi R. Nah, karena di sini tuh tadi aku kasih contoh yang titik ini nih namanya A atau potensial. Jadi untuk rumus tadi V A. Oke, kita masuk ke yang ketiga yaitu usaha. Usaha kalau didefinisikan memiliki makna besarnya energi untuk memindahkan muatan dari satu titik ke titik yang lainnya. Kalau kita ilustrasikan jadi seperti ini. Nomor 1 dan nomor 2 kita abaikan. Sekarang kita beralih ke nomor 3 yang merupakan ilustrasi dari usaha. Di sini ada muatan Q besar. Lalu di sini juga kita buat sebuah titik yang kita namakan titik A. Di titik A ini nih kita letakkan juga Q kecil yang berjarakan R. Karena Q kecilnya berada di titik A, maka menjadi RA, jarak dari Q besar, muatan Q besar ke Q kecil. Lalu kemudian karena memiliki suatu gaya akibat dipengaruhi oleh
muatan yang lainnya. Misalkan kita buat gayanya ke sebelah kanan. Kemana ini? Pokoknya kalau dari aku sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini nih terbentuklah titik B yang membuat si muatan Q berpindah dari titik A ke titik B. Maka diperlukan sebuah energi atau usaha untuk memindahkan Q dari titik A ke titik B. Kemudian dirumuskan sebagai berikut. Ini adalah rumus dari usaha. W sama dengan Q besar, W sama dengan Q dikali delta V. Q ini adalah Q yang sudah berpindah tadi, dan ini delta V. Delta V dikurang menjadi W sama dengan Q dalam kurung atau dikali VB dikurang VA. VB ini, nah teman-teman semua, itu dia tadi 3 hal yang pada saat di awal video ingin aku sampaikan ke kalian yang mengenai dari energi potensial listrik. Nah, di sini aku mau ngasih tahu nih dari simbol-simbol rumus yang tadi kita udah bahas supaya kalian tuh nggak bingung, biar memudahkan juga. Tadi di pembahasan sebelumnya kita menemukan rumus EP. Itu memiliki singkatan energi potensial listrik dengan satuannya Joule. Terus tadi ada lagi V atau V, itu memiliki arti potensial listrik, satuannya adalah volt. Lalu tadi saat di ilustrasi kita banyak menemukan Q besar dan Q kecil. Nah, itu diartikan sebagai muatan, dan satuannya adalah coulomb. Lalu ada R adalah jarak, satuannya meter. Oke guys, karena tadi kita udah belajar bareng-bareng, ngebahas bareng-bareng materi dari potensial listrik atau energi potensial listrik juga, aku memiliki satu buah soal untuk kita kerjakan bareng-bareng buat mengasah sampai mana kepemahaman kita tentang materi ini. Nah, untuk soalnya aku baca ya, soalnya lumayan banyak juga kalau diperhatiin ke kamera. Ada satu soal. Titik A berjarak 3 meter dari sebuah muatan listrik Q sama dengan plus 6 Pc. Jika konstanta Coulomb atau K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat, hitunglah potensial dari titik tersebut. Nah, supaya mudah kita lihat dulu nih apa sih yang harus dicari. Berarti kan kita perhatiin yang ditanyakan tuh apa. Yang ditanyakan adalah potensial dari listrik tersebut, berarti adalah V. Nah, diketahui, oke kita bahas di sini. Kelihatan ya, terbalik, maaf ya guys. Diketahui K atau konstanta Coulomb tadi adalah 9 dikali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per C kuadrat. Lalu di sini ada Q tadi, muatan Q sama dengan plus 6 Pc. Kita konversi menjadi Coulomb, yaitu menjadi 6 dikali 10 pangkat min 6C. Lalu ditanyakan tadi adalah V. Mari kita jawab, hitung bersama-sama. Rumusnya tadi untuk potensial listrik adalah V dikali K, maaf ya guys. V sama dengan K dikali Q per R. Konstanta dikali muatan Q dibagi jarak. Oke. Potensial sama dengan berapa tadi? Konstantanya 9 dikali 10 pangkat 9 dikali muatan Q yang tadinya sudah kita ubah menjadi Coulomb. Jadinya adalah dikali 6 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 3.
Maka di sini memiliki hasil V sama dengan 18 dikali 10 pangkat 3 volt. Satuannya adalah volt, karena ini yang ditanyakan tadi V, potensial listrik, satuannya volt. Nah, jadi itu dia sedikit pembahasan materi atau penjelasan juga dan latihan soal sebagai salah satu bentuk remedial aku, Wulan Ramadina. Aku mau minta maaf kalau misalkan ada yang kurang dari yang aku sampaikan tadi, atau ada salah satu dari materi yang aku sampaikan salah-salah atau tidak tepat, tidak sesuai, mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.